proses bagaimana Nur Muhammad tadi mengalami gradasi ke wilayah paling asfal, yaitu alam nyata dunia ini. Kemudian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu berarti orang-orang yang terus-menerus tercetak di jiwanya itu pantulan Nur Muhammad. Dia terus-menerus merindukan nur itu untuk kembali kepada alam yang waktunya disebut ayyamillah. Kemudian nomor 3, wa dzakarallaha katsira. Ini tidak cukup orang itu harapannya hanya Allah, hanya hari akhir, tanpa ada nuansa zikrullah. Jadi cita-cita kita nih, Bapak Ibu sekalian, harus orang dalam hidup ini harus punya cita-cita menjadi ahli zikr, ahli zikir. Jadi kalau ahli zikir itu yang bagaimana? Apakah yang bawa tasbih kemana-mana gitu ya? Ya belum tentu. Bisa ya, bisa enggak ya. Tapi qalbuhu yatufullah daiman. Ahli zikir itu orang yang hatinya terus-menerus tawaf kepada Allah. Terus. Nah, ini akan mudah kita mengikuti jejak Nabi. Jejak Nabi. Karena apa? Karena zikrullah itu tadi yang kita sebutkan dengan makomatnya zikir tadi, sesungguhnya gambaran mengenai futuh. Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina kepada Nabi ini, sesungguhnya kami telah membuka jiwamu ini fatham mubina, lalu tampak nyata betul. Itu dibalik apa ya? Dibalik zikrullah itu tadi. Fathum mubin liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni. Karena di balik futuh itu seluruh kotoran-kotoran, dosa, kegelapan itu rontok. Sebenarnya orang fana itu diampuni oleh Allah. Kesadaran kita bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah, itu sejumlah, dan saya kira akan banyak sekali kotoran yang rontok, karena Allah menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, Allah sudah mengampuni Nabi yang dulu maupun yang akan datang. Umatnya harus memasuki dimensi seperti itu juga. Bagaimana kita ini mengikuti jejak supaya juga diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Gimana caranya? Fana, futuh, fathum mubin. Itu orang fana itu bagaimana ya? Fana itu ya dia hanya menjadi pantulan saja, pantulan nurullah. Nurnya Allah itu yang memantul, nuru jamalih wa jalalih. Itu yang disebut kamalih, nur keparipurnaan memantul. Rasulullah itu presentasi ya, wujud nyata dari nuruhu yang memantul di dalam hati setiap orang-orang beriman. Nah ini kalau itu dipantuli nuru Muhammad, kan orang taubat pasti kalau itu dia ahli dosa. Kalau orang itu ahli ibadah, dia naik derajat ibadahnya. Kalau dia ahli zikir, maka makomat zikrullahnya juga naik. Nah, pantulan itu terus menerus terjadi dan malantiha, nggak ada habis-habisnya. Jangan sampai kita punya persepsi, wah makom zikir saya sudah paling level tinggi ini, selesai ini. Enggak, itu pasti turun lagi.
Seperti juga Rasulullah SAW begitu meninggalkan semuanya, dunia, alam semesta, akhirat ditinggalkan semua hanya untuk ketemu Allah di dalam peristiwa Mi'raj itu. Rupanya oleh Allah loh, puncaknya bukan ketemu aku ini loh, puncaknya kamu turun lagi sekarang ke dunia, tapi bersama aku, turun dari aras ke dunia lagi bersama aku. Ini yang mesti kita teladani. Dan setelah turun ke dunia lagi bersama Allah, apakah ini sudah selesai berarti? Enggak, ini naik lagi. Kalau contohnya begini, kalau kemarin seseorang di-mi'rajkan oleh Allah di awal Mi'raj, masuk di langit pertama, kedua, ketiga, berikutnya itu kualitas pandangan ketika memasuki langit ini juga sudah berbeda lagi. Terus balik lagi, muter, semakin sempurna terus, nggak ada terbatasnya. Apakah besok di akhirat, di surga, perjalanan kita berakhir? Ya tidak. Seseorang pertama kali awal, loh ini jannatul ma'wa dulu, naik lagi jannatul na'im, naik lagi jannatul firdaus, nanti balik lagi ke ma'wa lagi itu, tapi dengan kualitas yang lebih indah lagi, naik lagi terus, jadi nikmat pun juga terus, nggak pernah berhenti. Nah ini kalau di dunia, kita ini di dunia diberi tugas oleh Allah, namanya ada dua tugas. Satu tugas taklifiyah. Tugas taklifiyah itu menjalankan tugas orang mukallaf, disebut taklif. Tugas syariah, perintah-perintah sholat, zakat, puasa, haji, bermuamalah, bergaul, baca Quran, belajar, berjuang, ini namanya taklifiyah. Ada lagi tugas nomor 2, ta'zimiyah, tugas pengagungan, dan itu di sini, di jiwa kita. Contohnya, dan ini terus ya, terus. Salah satu contohnya kalau kita ibadah, orang beribadah semula hanya tugas taklifiyah, dia anggap, oh saya tugas menjalankan kewajiban karena Allah memerintah begini, saya takut ancamannya. Tapi begitu dia memasuki ta'zimiyah, dia mulai meningkat kesadarannya bahwa sesungguhnya ibadah, segala apapun yang disebut taat ini sebagai hubban wa syukrah, wujud rasa cinta kepada Allah dan syukur. Nah, belum lagi nanti, wah saya kok sudah bersyukur, bermahabbah kepada Allah ya hari ini, besok syukur dan mahabbah kita harus naik lagi, lebih dari rasa cinta dan rasa terima kasih hari ini. Ini termasuk juga malam tiha'a juga. Nah, oleh karena itu di wilayah taklifiyah ini seseorang kemudian banyak diperintahkan oleh Allah zahirun wa batinan. Di wilayah ta'zimiyah, manusia diwajibkan menjadi pasif total. Pasif total. Hatinya yang pasif total, ya. Bukan pikiran, bukan kreativitasnya, bukan, hatinya. Nah, begitu pasif yang terjadi, dia siap menjadi pantulan cahaya tadi. Karena menjadi pantulan cahaya, namanya itulah dibersihkan oleh nuruhu, cahaya Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Setelah ba'dal fana, Rasulullah menyebutkan, aku ini sudah diampuni. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa Rasul, engkau ini sudah diampuni semuanya, kok masih tahajud sampai bengkak kakimu?